Halo, selamat apa saja. Jadi eh, ini banyak sekali yang tanya mengenai perjalanan saya kemarin ya. Jadi mungkin topik kali ini rute saja dulu ya. Nanti pelan-pelan bertahap nanti satu persatu. Eh, jadi saya mempelajari dan mempersiapkan perjalanan ini 4 bulan. Jadi terkait pendanaan motor sama pemilihan rute. Jadi untuk rute itu sebelum saya menentukan rute, jadi saya mempelajari artikel, buletin atau tulisan berita YouTube dan lain sebagainya. Beberapa overlander Indonesia yang jadi referensi saya itu yang pertama eh, Bang Jeffrey, Bang Jeffrey Polnaja, terus Bang Stephen Langitan, terus Sandi dari Gas Cari Angin, terus Mbak Lucy yang pakai motor itu, yang pakai mobil ke Cina itu. Jadi memang dari awal rencananya itu saya hanya mau ke Kalimantan, awalnya itu hanya Kalimantan sampai Sarawak, Brunei itu. Cuman setelah saya mempelajari rute dan informasi-informasi dari beliau-beliau ini, kayaknya memungkinkan untuk langsung ke arah Malaysia Semenanjung seperti itu. Jadi ini hal penting ya. Jadi sebelum kita melakukan perjalanan itu kita harus banyak literatur. Jadi jangan hanya satu. Jadi kita cari beberapa literatur sebagai pembanding. Kalau kita hanya satu, tidak ada informasi pembanding, nanti ketika terjadi sesuatu di jalan akan repot seperti itu. Jadi itu terkait dengan pencarian data ya, pencarian data, informasi dan lain sebagainya. Kita boleh mempelajari peta bisa, tapi lebih bagus itu mempelajari pelaku yang pernah ke sana gitu loh. Walaupun nanti kejadian-kejadian yang akan terjadi itu pasti berbeda dengan yang kita alami gitu. Apalagi saya menggunakan motor yang notabene beda jauh dengan yang mereka pakai gitu. Kalau mereka kan pakai Bang Sandi itu pakai JRF Rally, Kang Cici itu pakai Africa Twin, terus dan lain sebagainya itu motornya besar itu loh. Mbak Lucy dia pakai mobil seperti itu. Jadi beberapa data harus saya olah kembali. Itu terkait dengan pencarian data. Terus nanti kita akan mengacu pada penyeberangan ke Malaysia untuk rutenya. Jadi setelah saya mempelajari beberapa informasi itu, akhirnya saya menemukan rute yang ini possible nih, karena walaupun memang jarang orang Indonesia yang melakukan rute seperti saya ini. Jadi yang saya dapatkan itu sebelum berangkat itu jalurnya mirip Mbak Lucy sebenarnya. Jadi Mbak Lucy itu dari Kalimantan masuk sampai Sarawak, Brunei, Sabah, terus dari Kinabalu diseberangkan ke Kuala Lumpur dengan kapal. Nah, itu yang saya lakukan, dan belum pernah ada motor dari Indonesia yang melakukan pengiriman dari situ. Tapi ini setelah saya pulang, terus saya iseng-iseng cari di YouTube, ternyata sebelum saya itu ada senior lah dari Bali, Om Murah itu. Om Murah juga ternyata dulu pernah nyebrangke dari motor dari Kucing, kalau salah dari Kucing ke Port Klang, tapi beliau pakai pesawat ya, by air, kalau saya kan by sea, dan ternyata harganya tidak terlalu berbeda jauh gitu loh. Dan kalau saya sarankan, misalkan nanti teman-teman ada yang mau ke sana terus rutenya mirip dengan saya, mending menggunakan
pesawat terbang, jangan kapal, karena waktunya terlalu lama. Dan setelah saya di perjalanan nyebrang ke Semenanjung, saya komunikasi sama yang sekarang itu yang sedang di luar itu, Om Andra Bel. Dia sempat telepon juga terkait dengan rute di situ, dan dia memilih untuk pakai pesawat terbang. Itu secara teknis singkatnya seperti itu. Nanti untuk gambaran-gambaran apa pertimbangan-pertimbangan jalur saya jelaskan di sertai ini ya, gambar ya, jadi akan lebih enak seperti itu. Jadi secara umum jalurnya seperti ini. Ini yang merah ini yang biasa dipakai oleh apa istilahnya pengendara dari Indonesia ketika mau masuk ke Semenanjung, Malaysia. Jadi dari Jawa ke Sumatera dulu, baru dari Tanjung Balai masuk ke Kuala Lumpur atau Port Klang. Dan sedangkan saya menggunakan jalur yang putih. Jadi putih itu masuk Kalimantan dulu, keliling di Malaysia yang di Borneo, Brunei Darussalam, dan dilanjutkan ke Kuala Lumpur menggunakan kapal seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau digambarkan secara rute perjalanan seperti ini. Jadi kita dari Indonesia itu, kalau saya langsung memilih jalur yang pertama, jadi masuk ke Malaysia yang Pulau Borneo, yang di situ ada Brunei, baru saya melanjutkan ke Malaysia Semenanjung, selanjutnya Thailand. Tapi kalau kebanyakan itu teman-teman Indonesia itu masuknya dari Sumatera, jadi di nomor 2 dari Indonesia langsung ke Semenanjung, selanjutnya naik ke Thailand. Jadi ini perbandingannya seperti ini. Apakah keduanya ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan? Ya, terutama di penyeberangan. Jadi kalau lewati yang dari Sumatera ke Malaysia itu harga tiketnya itu untuk penyeberangan lumayan tinggi karena lintas negara dari negara Indonesia ke negara Malaysia. Sedangkan yang dari Sabah menuju Kuala Lumpur yang panah nomor 3 itu harganya tidak terlalu tinggi karena pengirimannya di dalam negara Malaysia sendiri. Jadi secara apa istilahnya pendanaan untuk hanya penyeberangan itu lebih murah dari Sabah. Intinya ketika kita mau melakukan perjalanan, kita mempelajari banyak literatur lah. Jadi untuk meminimalisir hal-hal yang tidak bisa kita perkirakan seperti itu. Jadi kalau dari dua jalur itu memang apa ya istilahnya pilihan. Jadi kalau sebelumnya itu kalau mau mutar di Borneo di Malaysia yang Sarawak sama Brunei itu biasanya sekalian dengan 360, jadi dia putar full gitu. Tapi kebetulan saya beberapa tahun yang lalu lah itu sudah ke Kalimantan, jadi udahlah masuk Malaysia aja gitu. Dan sebenarnya gini, untuk rute ini yang dari mana, misalkan kita dari Jawa Tengah mau ke Sumatera terus nyebrang dari Tanjung Balai ke Port Klang, atau saya dari Jawa terus masuk ke Kalimantan, itu secara finansial mirip pengeluarannya gitu loh. Jadi mirip walaupun jelajahnya lebih jauh yang ke Borneo seperti itu. Jadi kenapa kemarin saya memikirkan hal tersebut. Jadi oke lah, misalkan kedua-duanya habis 10 juta contohnya, lewat Sumatera 10 juta, terus lewat Kalimantan 10 juta dengan bonus Sabah Sarawak
dan Brunei. Jadi saya memutuskan untuk lewat yang Sabah seperti itu. Dan sebenarnya kan perjalanan saya kan beretape. Jadi awal rencana saya itu dulu etape pertama itu hanya Sabah, Sarawak, Brunei. Itu etape pertama rencana saya. Terus etape kedua baru masuk ke Semenanjung, terus menuju Thailand etape 2, terus nanti ada etape ketiganya. Nah, setelah saya pikir-pikir, kenapa 2 etape ini tidak saya jadikan satu? Jadi akhirnya terjadilah perencanaan yang saya sampaikan tadi. Jadi etape 1 dan etape 2 saya jadikan satu, ya dengan perbedaan pendanaan yang tidak terlalu jauh lah ketika saya melakukan 2 perjalanan yang terpisah. Oh, tapi tetap tetap jauh ketika saya etape 1 dan 2 ini saya pisah, karena saya harus kembali lagi naik ke Sumatera, nyebrang lagi. Jadi itu untuk gambaran rute saya ya. Jadi mungkin pengalaman-pengalaman dari pengendara yang lain bisa dijadikan referensi juga. Jadi referensi saya sebagai pelengkap, dan mereka mungkin pelengkap juga, saling melengkapi lah istilahnya seperti itu. Dan yang jelas begini, awal saya mau melakukan perjalanan ini itu memang agak ragu karena istilahnya kendaraan saya memang agak-agak nyeleneh ya dibandingkan dengan yang lain. Saya agak ragu juga itu bisa masuk atau enggak, dan akhirnya pas posisi ragu itu saya datang ke tempatnya Kang Jeffrey itu. Kang Jeffrey kebetulan beliau di Salatiga. Terus ngobrol-ngobrol, pada intinya kita tidak tahu akan gagal atau berhasil sebelum mencoba. Oh udah, oke lah, berarti saya harus mencoba biar tahu saya berhasil atau tidak. Makanya pas etape 1 ini saya benar-benar kayak silent gitu loh. Jadi saya tidak pernah mempublish saya mau kemana, terus ini saya tidak pernah. Jadi misalkan saya sampai Pontianak, saya baru posting Pontianak gitu. Sudah di Aruk, saya posting Aruk. Jadi tidak ada besok saya mau ke Brunei, itu enggak, sama sekali enggak. Jadi karena masih ada keraguan saya bisa masuk enggak gitu loh. Tapi ternyata semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada kendala. Ya, kalau kendala biasalah, kita masih bisa untuk menyelesaikannya. Mungkin itu dulu, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Kalau pertanyaannya banyak nanti bisa saya buat video satu lagi. Dan semoga informasi dari saya bermanfaat dan selamat berpetualang.